Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Menjadi Guru yang Dirindukan Siswa dalam Pembelajaran Online dan Offline. Sahabatku, silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak dan tonton video berikut ini. Menjadi guru yang dirindukan siswa dalam pembelajaran online dan offline. Pada kesempatan kali ini ingin menyajikan tentang bagaimana menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak didik atau peserta didik dan siswa saat pembelajaran baik itu online maupun offline. Menjadi guru yang dirindukan siswa dalam pembelajaran online dan offline merupakan impian setiap guru. Sayangnya tidak semua guru memahami bagaimana caranya. Jadi semua guru pasti mengidamkan atau merindukan bahwa setiap guru itu dirindukan oleh siswa-siswanya. Apalagi di saat masa pandemik ini yang senantiasa kadang-kadang pembelajaran secara online, kadang-kadang juga secara offline. Tapi tidak banyak yang tahu guru-guru itu bagaimana cara memahaminya atau caranya agar dirindukan oleh siswa-siswanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih banyak yang berpatokan bahwa anak yang pandai adalah ia yang juara satu kelas dengan nilai-nilai tertinggi. Padahal sebenarnya paradigma pendidikan masa kini meski menggunakan teori kecerdasan majemuk yang mana model bertindak dengan mempercayai bahwa semua siswa mempunyai potensi yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu guru yang senantiasa masih mengistimewakan anak-anak didiknya yang juara 1, 2, 3 dalam penilaian di kelas dan mengabaikan teman anak-anak didiknya yang lambat dalam pemikirannya, maka itu adalah salah besar, karena bahwa setiap peserta didik atau setiap anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing atau mempunyai potensi masing-masing, ya. Jadi tidak menjadi tolak ukur bahwa setiap yang juara 1, 2, dan 3 nanti kelak akan menjadi orang yang terpandai atau tersukses di dalam hidupnya. Konsep yang masih berpatokan bahwa yang juara adalah yang terpandai kerap membuat sosok guru tidak begitu dirindukan oleh para siswa. Hal ini dikarenakan biasanya patokan tersebut akan membuat guru lebih mengandalkan siswa yang juara dan agak mengabaikan siswa yang lainnya, ya. Jadi ketika konsep kita sebagai seorang guru berpatokan bahwa yang juara itu, ya, adalah yang terbaik dan kerap menjadi panutan di dalam kelas itu, atau membuat sosok guru bertindak mengandalkan kepada yang juara itu dan mengabaikan kepada siswanya yang tidak juara, itu akan menjadi momok bagi siswa dan tidak akan menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Karena di antara yang juara dengan yang tidak juara akan banyak yang tidak juara, ya. Sementara yang tidak juara akan kita abaikan, padahal kita tahu bahwa potensi siswa itu masing-masing. Namun demikian, bagaimana mungkin sosok guru bisa menjadi sosok yang dirindukan? Tentu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu,
seorang guru mesti hadir menjadi seseorang yang menawarkan berbagai macam solusi yang dihadapi oleh setiap siswanya. Jadi zaman sekarang tidak berlaku lagi yang juara 1, 2, 3 itu diistimewakan di dalam kelas, namun semuanya mempunyai potensi dan berkembang secara masing-masing. Tidak perlu kita mengukur tolak ukur dengan angka-angka nilai-nilai, tetapi mereka punya kecerdasan, punya perkembangan yang berbeda-beda. Dan seorang guru tentunya mempunyai solusi bagaimana caranya menghadapi setiap siswa yang beragam intelektualnya. Bukan justru menjadi masalah untuk menjadi guru yang dirindukan siswa dalam pembelajaran online dan offline. Memang gampang-gampang susah, apalagi dengan pembelajaran online saat ini, yang mana keberadaan guru bisa saja hanya sebagai pemberi tugas dan pemberi nilai, tidak lebih. Nah, di zaman pandemik saat ini, apalagi pembelajaran secara online, guru hanya berfungsi sebagai pemberi tugas dan pemberi nilai. Begitu tugas disampaikan secara online atau melalui classroom, kemudian dinilai dan tidak punya nilai tambah yang lainnya. Sementara bahwa anak itu perlu berkembang, bagaimana caranya dia bisa berkembang pendidikannya, pengetahuannya itu berbaur dengan teman yang lain, juga kepada guru-gurunya. Jika semua guru memiliki model seperti ini, tentu tidak akan pernah ada guru yang dirindukan oleh siswa. Namun pada kenyataannya, meski di masa pandemik tetap ada sosok guru yang dirindukan oleh siswa. Lantas bagaimana caranya? Berikut ada beberapa cara yang bisa dicoba ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dicoba agar guru selalu dirindukan oleh siswa. Ya, cara yang pertama yaitu melakukan pembelajaran online via video call. Cara pertama yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan pembelajaran via video call. Adapun aplikasi yang bisa Anda gunakan cukup beragam, mulai dari WA, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dengan adanya model pembelajaran ini, maka siswa akan merasa adanya sosok guru yang hadir. Nah, itu bisa dicoba sahabatku sekalian. Jadi yang pertama adalah kita bisa melakukan pembelajaran online melalui video call, bisa menggunakan WA Group atau melalui Zoom, kemudian Google Meet ya. Kita bisa melalui virtual. Selanjutnya, bagaimana jika Anda benar-benar hanya memberikan tugas tanpa disertai pembelajaran lewat video, berkomunikasi dengan mereka, tanya jawab dan atau lainnya? Maka mereka bersekolah hanya untuk mendapat nilai dan diberi tugas, sementara materinya bisa diakses lewat online. Kalau sudah demikian, bagaimana mungkin sosok yang seperti itu akan menjadi guru yang dirindukan? Nah, jadi ketika kita hanya memberikan materi lewat online, memberikan tugas, kemudian memberikan penilaian, maka kehadiran guru tidak lagi akan menjadi dirindukan oleh siswa-siswanya. Bahkan mungkin siswanya akan merasa sebal ketika kita sering setiap hari memberikan tugas dan tugas dan seterusnya. Kedua, berikan apresiasi. Jika kalimat buruk yang ditujukan kepada anak kecil akan membekas dalam hatinya sampai dewasa, maka sama halnya seperti kalimat baik, yang mana kalimat baik dan buruk akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian. Jadi kita bisa memberikan apresiasi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik kepada anak-anak ya. Tidak harus yang juara 1, juara 2, dan juara 3, tapi kepada anak siapa saja kita bisa memberikan apresiasi dengan kata-kata yang baik. Karena ketika
kita memberikan kata-kata yang baik itu akan membekas dengan baik di hati anak-anak sekalian. Maka usahakan memberikan apresiasi kepada mereka, sederhana apapun yang dilakukannya, karena dengan apresiasi tersebut, siswa akan merasa dihargai dan memiliki kemampuan. Bahkan apresiasi bisa meningkatkan motivasi belajar seseorang anak, ya. Jadi memberikan apresiasi itu tidak mahal, ya. Cukup dengan kata-kata saja, dan itu sangat berarti bagi siswa, dan siswa akan merasa dihargai, akan merasa memiliki kemampuan ketika dia mendapat apresiasi dari Bapak Ibu gurunya. Demikian dua cara menjadi guru yang dirindukan siswa dalam pembelajaran online dan offline yang bisa Anda coba. Segala sesuatu yang tidak pernah kita coba atau lakukan, maka tidak akan pernah tahu pengalaman yang didapat dan tidak akan pernah mendapatkan perubahan, ya. Jadi dua cara itu coba mari kita sama-sama lakukan, kita melakukan perbaikan, kita melakukan pendekatan kepada siswa agar kita sebagai seorang guru bisa dirindukan oleh siswa-siswanya. Ketika kita hadir, siswa bukan malah sebal, tapi mereka betul-betul senang kehadiran dengan kehadiran seorang guru, ya. Demikian video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini tentang menjadi guru yang dirindukan siswa dalam pembelajaran online dan offline. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pengalamannya. Terima kasih, dan apabila video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.